karyawan yang ilegal, fiktif, modus operandi, penipuan lah. Variatif 1 sampai 1,5 juta. Kasus tipu menipu dengan korban para pencari kerja bukan kali pertama terjadi di Purwakarta. Modus yang dijalankan para tikus pengerat ini nyaris sama, yakni mengiming-imingi para calon korban memperoleh pekerjaan dengan syarat menggunakan uang pelicin. Meski modus operandinya selalu sama, tapi para pelaku tetap saja berhasil menjerat para korban. Maka, perlu ada pencerahan. Kita memang butuh pekerjaan, tapi sikap waspada mesti dinomorsatukan. Jika tidak, maka kita akan menjadi korban tikus-tikus penjerat calon tenaga kerja. Himbauan kami, jadi di kondisi-kondisi terakhir sekarang seperti kondisi pandemi, kemudian banyak usaha yang sedang tidak dalam berjalan, karena pandemi, ya unsur kehati-hatian dari calon tenaga kerja untuk rekrutmen itu jangan percaya, tapi dapat berkoordinasi ke Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja, atau kalau ada yang meragukan, menjaring yang kira-kira tidak berkoordinasi ke Dinas Tenaga Kerja agar dapat menghubungi pihak Polri. Biar Polri dapat mengklarifikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, apakah perekrutan karyawan itu menjadi legal atau tidak, kan ada aturan nantinya. Ya saran kami gitu, karena kondisi sekarang banyak nih masyarakat dari wilayah Cempaka, di wilayah BIC, perusahaan-perusahaan yang udah mulai masuk ke laporan ke kita, mengatasnamakan bisa masukin suatu perusahaan, ternyata bohong. Kalau ini yang masif, tapi ada yang kami laporan juga mulai dari 2-3 orang yang tertipu di beberapa yang daerah yang memiliki perusahaan sudah mulai berjalan. Jadi kami himbau untuk hati-hati, lebih berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk kalau ada rekrutmen, begitu. Terlepas dari adanya praktik tipu menipu yang dilakukan segelintir orang, tak bisa dipungkiri bahwa rekrutmen tenaga kerja di Purwakarta masih dikotori dengan adanya pungutan liar. Hal itu diakui oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Snaker Trans Purwakarta, Tuti Gantini. Menindaklanjuti ini ada beberapa orang, sampai berapa orang tadi, 78 orang korban penipuan yang akan bekerja di PT Hino, tapi alhamdulillah itu yang menipunya itu sudah masuk ke polisi ya, udah diringkus gitu. Jadi himbauan buat masyarakat Purwakarta, kalau misalkan ada yang mengiming-imingi mau kerja menggunakan uang, jangan sampai ikut memberikan uang gitu. Kalau bisa harus kita bareng ya, antara masyarakat, kemudian calon tenaga kerja, kita juga di Snaker. Kalau bisa orang tersebut laporkan gitu, laporkan ke Disnaker, atau kalau nggak ke Disnaker juga ke aparat langsung, biar langsung diciduk gitu. Jadi jangan sampai ada korban-korban lagi. Soal pungutan liar dalam rekrutmen dan kasus tipu menipu terhadap tenaga kerja, warga Purwakarta pun turut buka suara. Kalau ada seperti itu, jangan sampai ulang lagi. Coba dicek dulu ke perusahaan apa benar nggak itu yang
KRD terima pekerja. Ya sebaiknya kalau ngelamar sih mendingan langsung ke perusahaan aja, jangan sampai percaya yang kayak gitu aja, yang seperti itu. Ya nantinya ya bisa ketipu kalau langsung ke perusahaan kan ketahu apa membutuhkan pekerja apa enggak. Ya kepada masyarakat harus hati-hati dengan ada informasi ini karena kaitannya sekarang dengan COVID, mereka itu butuh butuh uang untuk hal ini bisa dilakukan untuk penipuan. Harus seleksi mengenai informasi dan mendata orang yang betul-betul memang itu dari perusahaan atau memang yang untuk menipu aja gitu aja. Apabila kita sedang mencari peluang kerja, malah menjadi korban penipuan. Uang raib, pekerjaan tak diraih. Untuk itu, seperti yang dilontarkan pihak kepolisian dan Disnakertrans, kita diimbau untuk terus waspada. Dan ihwal adanya pungutan liar yang masih terjadi dalam proses rekrutmen menjadi PR besar bagi Disnakertrans untuk segera membenahinya. Kedepan, semoga polisi terus memburu tikus-tikus pengerat calon tenaga kerja sampai ke liang-liang persembunyiannya. Demikian singkap untuk kali ini, kita berjumpa kembali 2 pekan mendatang. Salam singkap, Cipta TV selalu di hati.